Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita hari ini mengucap syukur buat Tuhan, buat penyertaannya Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 yang lalu. Mari, saya mau lihat tangan-tangannya yang merasa diberkati Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Dan saya percaya Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Hari ini Bapak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada saat hari ini Tuhan, buat penyertaan, buat kesetiaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, pokoknya buat segala-galanya yang kau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau engkau setia Tuhan kepada kami sampai saat hari ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau membalas Tuhan kebaikan-Mu dengan terus menyembah Engkau, terus memuji, memuliakan Engkau, terus mengikuti Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami undang Engkau untuk hadir di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Hanya padamu hati percaya.
Tuhan akan terus berada kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Kami tidak akan pernah ragu kepadamu Tuhan. Dan kami percaya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan di tahun 2021 Tuhan ada begitu banyak Tuhan, kami nggak tahu akan apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, sekalipun bumi berlalu tapi firman-Mu akan tetap Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang Kau janjikan Tuhan, setiap firman yang kami baca berulang Tuhan, setiap firman yang kami dengar berulang Tuhan, kami percaya hal itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Ketika Engkau berbicara Tuhan, rancanganku membawa damai sejahtera,
Kami imankan Tuhan, kami klaim janji itu Tuhan, sehingga hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Biarlah pada hari ini kuatkan terus kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya
Lembutkanlah hatimu dalam melewati tahun ini. Haleluya. Yesikiarala, yeriarala, basiriarala. Amin. Percaya, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahmu. Percaya padamu. Yesikiarala, yeberata, sheriarala, yeberata. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau Segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan, boleh merasakan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur, sukacita-Mu telah turun atas kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami pada saat ini. Kami bersatu hati, kami rindu untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Tunjukkanlah Tuhan apa yang harus kami lakukan. Biarlah semua kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu. Baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, tetap bersuka cita dan semangat dalam memuji Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari kita akan gunakan waktu yang ada untuk bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita masih ada di dalam suasana tahun baru. Sekali lagi saya boleh mengucapkan selamat tahun baru. Dan bukan hanya tahun yang baru, tetapi mari katakan dalam hidup kita, kita memiliki semangat yang baru. Ada amin? Kita memiliki rasa cinta kepada Tuhan yang lebih lagi. Amin? Saudara yang sudah melayani Tuhan, mari terus lebih melayani Tuhan. Saudara yang mungkin mengevaluasi tahun-tahun yang lalu, mungkin ada hal yang belum dilakukan, mari selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik buat nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan yang sangat sering dibaca dalam bulan-bulan awal ini, dalam bulan Januari. Mari kita sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji Tuhan. Kata mengucap syukur tidak mudah, namun bukan mustahil. Itu judul firman Tuhan pada hari ini. Boleh katakan sama-sama? Mengucap syukur tidak mudah, namun bukan mustahil. Sekali lagi, mengucap syukur tidak mudah, namun bukan mustahil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kata mengucap syukur tidak semudah saat kita mengucapkannya. Kalau untuk menguatkan orang, untuk membuat orang itu semangat, mungkin lebih mudah. Tapi lebih sulit ketika kita mengatakannya buat diri sendiri. Apalagi kalau kita sedang menghadapi keadaan yang berat untuk diri kita. Keadaan masalah yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Waktu kita sakit. Waktu usaha kita rugi, waktu apa yang kita harapkan ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan. Atau mungkin mengalami kerugian, mengalami kehilangan harta atau pengurangan segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Sebagai manusia wajar kalau masih ada kata mungkin mengeluh dalam hidup kita. Saya katakan wajar. Tetapi lebih baik bagi kita untuk kita mampu belajar untuk mengucap syukur. Yang mau belajar mengucap syukur boleh katakan haleluya. Firman Tuhan yang sering kita baca, tadi kita sudah baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mau ulangi lagi bagian B. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena kata mengucap syukur memberi dampak yang luar biasa bagi setiap orang yang mengucapkan syukur dengan sepenuh hati. Sehingga kita harus percaya, tadi kita sudah memuji Tuhan mengatakan ku percaya. Iman kita bukan karena melihat, tapi iman kita adalah karena percaya. Kita mau taat, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau memang mengucap syukur dalam segala hal, ya mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Waktu kita senang, seharusnya memang kita mengucap syukur. Saya ingin mengingatkan buat jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah mengucap syukur ketika saudara diberkati, mari tahun 2021 dan tahun yang ke depan, kita akan lebih lagi waktu kita diberkati dalam mengucap syukur. Amin. Mengucap syukurnya harus luar biasa. Katakan amin.
Dan kalau saudara yang selama ini belum bisa mengucap syukur ketika ada masalah, ada keadaan yang mungkin bagi saudara sepertinya harus mungkin pengaruh lewat media, mungkin terpengaruh dengan dunia ini, kebanyakan nonton film, kalau sedih harus menangis, kalau sedih harus sepertinya harus menderita, harus sampai pokoknya kelihatannya tuh supaya dilihat orang bahwa kita sedang sedih. Hari ini kita akan berdoa dan berkata, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita akan memilih untuk tetap mengucap syukur. Ada amin? Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Walaupun pakai masker tapi tetap bisa tersenyum buat nama Tuhan. Amin. Bisa dikatakan mengucap syukur adalah perkara yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita katakan Tuhan kita, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Dan kalau saya tanya apa kabar? Jawabannya luar biasa. Apa kabar? Kenapa saudara mengatakan luar biasa? Karena saudara bisa mengucap syukur. Amin. Salah satu tanda orang yang luar biasa adalah tetap bisa mengucap syukur. Bapak ibu saudara, mari kita akan melihat ada beberapa hal yang luar biasa bagi orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya katakan ada hal yang luar biasa saat kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita lihat buktinya. Membuka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak ibu saudara, surat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita baca judul firman Tuhan adalah perikop ini berkata buah pemberitaan Paulus. Ketika Paulus bertobat, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka dia mulai bersaksi, dia mulai memberitakan kabar baik tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia harus menghadapi serangan-serangan, walaupun dia harus menghadapi aniaya. Karena banyak orang Yahudi pada waktu itu yang tidak suka dan juga kelompok-kelompok yang lain. Berbeda dengan keadaan sebelum Paulus menjadi seorang pemberita Injil. Dia bahkan dihormati, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kehormatan di tengah masyarakat pada waktu itu. Tetapi sebaliknya ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melakukan pelayanan, dia harus menghadapi ancaman-ancaman, penderitaan, sakit, dera, sampai ancaman kematian. Tetapi Paulus tetap melakukannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pelayanan Paulus membuahkan hasil. Ada pengikut-pengikut, ada orang-orang percaya yang mengikut kepada Tuhan, bukan mengikut kepada Paulus, tapi mengikut kepada Tuhan dari pelayanan Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, biar ini menjadi motivasi bagi diri kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya menghasilkan buah. Ada orang-orang yang dihasilkan dalam pelayanan kita. Bapak ibu saudara, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan bagi nama Tuhan, waktu kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, semuanya berdampak kepada pertobatan, kepada penginjilan, kepada membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita punya situasi bisa berbeda dengan keadaan Paulus. Mungkin kita tidak diancam oleh maut, tidak dimusuhi oleh lingkungan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada musuh yang lebih besar, yaitu adalah dalam diri kita. Keengganan kita, mungkin rasa malu, rasa malas, rasa apa saja yang akhirnya membuat kita tidak maju bagi nama Tuhan. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, buat saudara yang percaya kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita ingat
bagaimana Paulus dalam melayani kepada Tuhan, dia begitu taat dan setia. Dia melakukan menghadapi bahaya-bahaya yang jauh mungkin bagi kita saat ini lebih bahaya. Tetapi Paulus tetap melakukannya dan hasilnya ada orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan juga mengikuti apa yang Paulus lakukan. Para pengikut daripada Paulus ini juga menghadapi keadaan yang berat. Mari kita lihat. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hal yang luar biasa bagi orang yang selalu mengucap syukur adalah ia akan menjadi kuat dalam ketaatan, baik kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun keadaan kita tertindas, seperti apa yang dialami oleh Paulus dan juga para pengikutnya, tetapi mereka semakin kuat karena mereka mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam bahasa ilustrasi sehari-hari, ketika mereka kekurangan uang, mereka mengucap syukur. Pertanyaannya bagi kita, ketika uang kita sedikit, apakah kita masih memiliki sukacita di dalam Tuhan? Ketika kita mungkin ada pengurangan dalam penerimaan keuangan kita, apakah kita masih bisa melihat bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan? Itu pertanyaan yang besar di tengah situasi resesi ekonomi yang terjadi pada saat ini. Ketika mungkin keadaan sakit yang dokter memberitahukan bahwa saudara mengalami satu penyakit, mungkin tekanan darah tinggi, mungkin gangguan-gangguan penurunan fungsi tubuh, apakah jantung, apakah apa saja Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu tetap melihat bahwa Bapak Ibu harus menggunakan hidup yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan selagi ada kesempatan, ya. Saudara, ketika kita mengucap syukur, kita tidak fokus dengan masalah-masalah kita. Tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita mengangkat hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita ikuti standarnya Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada perkara yang luar biasa bagi orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur itu tidak mudah, namun bukan mustahil. Ada amin? Mengucap syukur gak mudah, tapi tidak mustahil. Mari kita membuka firman Tuhan dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, biasanya jarang kita membuka tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang di dalam kitab Yohanes. Tetapi hari ini saya secara khusus akan mengajak kita melihat dalam Yohanes pasal 6. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu cerita Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu, saya mengajak kita membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengucap syukur. Waktu itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Laki-laki dihitung 5.000. Belum wanita, belum anak-anak. Bapak Ibu Saudara, happy ending untuk cerita ini. Semua ketika mendengar Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam waktu sebelum itu terjadi. Jangan kita terlalu cepat kita ambil berkatnya. Jangan kita hanya larut dalam kesenangan-kesenangan yang sebenarnya kita kurang untuk
mendalami keadaan yang terjadi pada saat itu. 5 roti dan 2 ikan bukan untuk makanan dewasa, tapi seorang anak kecil yang diberikan bekal oleh orang tuanya. Dan 5 roti dan 2 ikan itu bukanlah 5 roti dan ikan yang istimewa, bukan roti yang enak, bukan ikan yang dimasak dengan bumbu yang sedap Bapak Ibu Saudara. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu adalah makanan sederhana. Yang penting bagi orang tuanya, dia ingin membekali agar anaknya ini tidak kelaparan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari makanan, para murid-muridnya hanya melihat ada seorang anak kecil. Mungkin anak kecil ini saya hanya coba mengembangkan sedikit Bapak Ibu Saudara, tapi ini bukan hal yang dituliskan dalam firman Tuhan. Mungkin anak kecil ini lapar dan dia mulai membuka kotak makannya. Mungkin anak kecil ini tidak menyerahkan kepada Andreas, murid daripada Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika dia membuka kotak makan, anak kecil ini hanya melihat ingin dia makan saat itu. Tapi Andreas lihat lalu, boleh gak saya pinjam? Boleh gak saya ambil dulu? Dan Andreas menyerahkannya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada kisah-kisah yang jauh sebelumnya yang mungkin tidak tertulis dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, rupanya Yesus mengucap syukur karena ada iman dari Andreas. Karena ketika saat itu ada masalah yang besar, harus memberikan makan dalam jumlah banyak orang. Tapi Andreas datang dengan makanan yang sedikit, tetapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melipat gandakan segala sesuatu. Allah akan mencukupi segala sesuatu dengan sesuatu yang kecil menjadi besar, luar biasa. Ada amin? Alasan Yesus mengucap syukur yang kedua adalah, kalau saya boleh kembangkan Bapak Ibu Saudara, dia bersyukur ada orang-orang, anak-anak kecil yang rela makanannya diambil. Pengorbanan, kasih. Anak kecil ini gak nangis Bapak Ibu Saudara. Anak kecil ini gak mempertahankan makanannya, tapi dia memberikan. Ini gak tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita belajar, Yesus mengucap syukur, kira-kira karena apa? Saya coba menggali dan merenungkan dan saya menemukan. Alasan Yesus mengucap syukur adalah orang tidak lagi fokus dengan dirinya sendiri. Yesus mengucap syukur karena ada orang yang percaya bahwa Allah dapat melakukan perkara yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengucap syukur kalau kita ada dalam posisi sebagai anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, yang punya sesuatu yang mungkin kalau diukur dengan pikiran saudara, Bapak Ibu Saudara, ini terlalu kecil, ini tidak berarti apa-apa. Tapi kalau saudara mau memberikannya dengan tulus, dengan tidak mempertahankannya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa mulai berkembang dengan imajinasi. Anak kecil ini makanannya diambil. Saya kenal dengan banyak anak kecil. Anak kecil itu kalau kita ambil makanannya kira-kira apa? Nangis. Minimal apa? Dia akan kejar, minimal dia akan pertahankan. Tapi anak kecil ini, dia memberikannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Andreas. Andreas lihat sekelilingnya. Yesus memberikan perintah yang jelas, berikan makan. Tapi kalau dilihat gak ada jam waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Hari sudah petang. Itulah sebabnya murid-murid Yesus mengatakan suruh mereka pulang. Karena di sini gak ada tempat tinggal dan gak ada makanan. Tapi Yesus katakan kamu yang harus memberi mereka makan. Yang lain mungkin berpikir ini Yesus perintahnya aneh-aneh ya. Perintahnya gak mungkin. Tapi Andreas buka mata.
Tapi Andreas melihat sekelilingnya. Dan hanya dengan spontanitas dia mengambil roti itu dan dia mulai membawa kepada Yesus. Di sini ada hanya 5 roti. Mungkin Bapak Ibu Saudara, iman Andreas tidak sehebat seperti yang kita bayangkan. Tetapi itu cukup untuk dibawa kepada Tuhan Allah yang menyempurnakannya. Mungkin pada saat itu Andreas hanya ingin menunjukkan ketidakmampuan mereka. Andreas hanya ingin mengatakan gak mungkin perintah Tuhan. Karena hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Mudah? Mudah mengatakannya. Tapi kalau situasi itu terjadi dalam hidup kita, mudah? Tidak mudah. Namun bukan mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menjadi anak-anak kecil yang dibekali dengan 5 roti dan 2 ikan. Waktu 5 roti dan 2 ikan kita diambil, dipinjam, ya waktu itu saya katakan dipinjam, tapi sebenarnya bukan dipinjam, diambil. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Bisa gak mengucap syukur? Kalau Bapak Ibu ada dalam situasi anak kecil dan mengikuti sampai akhir, dia bersuka cita. Karena apa? Karena roti dan ikannya lah, sehingga semua orang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu mungkin saat kita mempersembahkan uang misi, saat kita memberikan korban kepada Tuhan, mungkin dalam rupiah yang mungkin tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dengan mujizat dari Allah akhirnya menjadi berkat yang besar, menjadi berkat yang tepat bagi orang lain. Seperti anak kecil ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan merasa sukacita. Karena lewat roti yang dimilikinya, akhirnya semua orang bisa makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Mari mengucap syukur dengan sesuatu yang kecil. Kadang-kadang waktu kita pelayanan, kita korban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban yang terbaik dalam hidup kita. Karena 5 roti dan 2 ikan itu adalah yang terbaik. Di saat lapar, 5 roti dan 2 ikan itu adalah yang terbaik. Itu makanan yang kita butuhkan. Tetapi waktu diserahkan pada Tuhan, Yesus melihat itu dan Yesus mengucap syukur. Dan akhirnya dia mulai melakukan bagian dia. Dia memecah-mecahkannya, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membagikannya. Dan akhirnya mereka makan sampai kenyang. Dan Andreas, kalau kita dalam posisi Andreas Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kepekaan, Tuhan memberikan kita kreativitas, ide. Jangan berpangku tangan, mari lakukan sesuatu, mari bertindak. Semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Yang mau melayani dan bekerja bagi Tuhan boleh tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara percaya, mari saya undang buat pemain musik. Ada 2 hal yang luar biasa yang akan dialami bagi orang yang bisa mengucap syukur. Ia akan menjadi taat, dia akan menjadi kuat sekalipun mengalami penderitaan. Tetapi Injil diberitakan, banyak orang dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Dan waktu mengucap syukur, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Anak kecil ini dapat senang karena roti yang tadinya dia kehilangan, tapi akhirnya dia bisa melihat dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sekalipun ada yang kehilangan dalam diri kita. Andreas dalam keterbatasan tetap bekerja, tetap melakukan keterbatasannya bagi Tuhan. Tanpa ada Andreas, roti tetap ada di tangan anak-anak itu. Tanpa ada Andreas, Yesus waktu itu belum menerima roti dan ikan itu. Tapi Andreas, dia tidak berpikir seperti kebanyakan murid-murid yang lain. Pada saat itu dia hanya berpikir, inilah keterbatasanku, ketidakmungkinanku.
Bapak Ibu Saudara, ketidakmungkinan kita, keterbatasan kita waktu kita serahkan kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kita percaya, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Ada amin? Jangan hanya percaya Allah maha kuasa waktu kita sakit supaya kita sembuh. Jangan hanya percaya Allah kita maha kuasa kayak saat kita terjepit supaya kita selesai dari masalah kita. Tapi mari kita percaya Allah kita maha kuasa dalam keterbatasan kita. Tapi kita tetap taat dan melayani Tuhan dan melakukan dan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengucap syukur adalah keharusan. Mengucap syukur tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Haleluya, haleluya. Percaya, ku percaya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Ku percaya. Ku percaya. Katakan percaya. Ku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiranku, segala masalahku. Masalahku percaya padamu. Sekali lagi percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya. Mari kita mulai mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Mari mengucap syukur kalau kita menderita, kalau kita merasa mungkin dalam pelayanan ada sesuatu yang berat yang harus kita hadapi. Mari bertahan dan lakukan terus, melayani tanpa henti. Melayani sampai akhir, melayani dengan taat dan percaya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mau lebih lagi dalam melayani Tuhan, saudara mau berjuang sampai akhir, saudara tidak peduli dengan tantangan yang bisa saudara akan alami, tapi saudara menyerahkan sepenuhnya hidup saudara kepada Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan dan berdoa. Haleluya. Dimanapun saudara berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, agar kita kuat, agar kita taat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh turunkan kembali. Yang kedua, mari kita akan berdoa buat setiap kita, saya dan saudara, setelah mendengar firman Tuhan pada
saat ini. Mari kita posisikan diri kita agar kita boleh mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika kita menjadi sebagai seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan kita diambil oleh Andreas, di mana saat itu kita sangat membutuhkannya. Tapi ketika kita bisa memberikannya dengan rela. Mungkin dalam ketidakmengertian kita hanya terpana dan tidak berkata apa-apa. Tetapi akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu terlepas juga dalam kehidupan kita. Tapi Allah yang hidup, Allah mengucap syukur. Yesus mengucap syukur karena ada anak yang rela makanannya diambil. Yesus mengucap syukur kalau kita menjadi Andreas yang mungkin dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap kita menyerahkan segalanya. Ketidakmampuan kita pun kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, saya tidak bisa, tetapi jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saya terbatas. Tuhan tahu keterbatasan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup-Mu. Saudara yang mau dipakai Tuhan, saudara yang mau membuat Tuhan mengucap syukur atas hidup-Mu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Hikara bala 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 sanda. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ketidakmampuan kami, tetapi kami percaya melampaui segala masalah. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Yang terakhir, percaya padamu. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang turun atas setiap orang yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Engkau menguatkan iman kami. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menguatkan setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini kami melihat jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Hidup kami karena percaya dan bukan karena melihat. Bapa, memang mengucap syukur tidak mudah, namun bukan mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang kami terima bersama-sama. Hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus yang menolong, menyempurnakan agar firman-Mu ini boleh hidup dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Hari ini kami datang membawa ucapan syukur, persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami korban Tuhan.
Kami memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami berikan bagi nama Tuhan di dalam rumah Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan surga, boleh memenuhi kebutuhan rumah Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang rela memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan persepuluhan yang diberikan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang mereka berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang melihat segala keberadaan mereka. Kiranya Tuhan akan terus memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan dalam keadaan kekurangan sekalipun, mujizat Allah, kecukupan dari Allah boleh turun dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Engkau mengasihi mereka yang taat dan setia. Bapa, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami masih sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan, lindungilah kami Tuhan. Jauhkanlah daripada penyakit ini. Kalaupun Tuhan ada beberapa orang yang sedang mengalami, yang sedang berjuang, di dalam nama Yesus Tuhan akan sembuhkan dengan sempurna. Dan semua ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para dokter, tenaga medis yang bertugas di rumah sakit. Biar Tuhan juga memberikan penghiburan, sukacita bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang melakukan mengatur peraturan kebijakan. Biar Tuhan memberikan hikmat agar semua itu boleh peraturan yang baik yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan agar mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Baik Polri, baik TNI, Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam pekerjaannya. Biar Tuhan memberkati kantor-kantor di mana mereka bekerja. Buatlah kecukupan dalam segala sesuatu sehingga mereka boleh tetap menikmati pemeliharaan daripada Tuhan, bahkan lebih lagi. Berkati juga mereka yang berusaha dan berdagang, walaupun keterbatasan, walaupun keadaan seperti ini, tetapi berkat Allah selalu cukup bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati buat orang-orang tua yang mereka dipelihara oleh anak-anak mereka. Oleh karena kemurahan Tuhan, mereka pun dapat menikmati kehidupan mereka dengan baik. Berkat mereka tidak pernah berkurang, tapi Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyafaat bagi gereja-gereja Tuhan, di kota, di daerah, dimanapun. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, Injil diberitakan, banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, Engkau menolong keberadaan hamba-hambamu, baik gembala sidang, pengurus gereja. Biarlah semua boleh bergandengan tangan, melayani Tuhan, dan semua Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Memberkati buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Jerilah mereka, kami percaya Engkau Allah yang melihat, Engkau akan memberkati mereka. Memberkati buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Biar Tuhan akan memberkati mereka. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dengan percaya dan terimalah berkat daripada Allah. Sebab Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan kuasa Roh Kudus Allah yang setia menyertai kita sekarang dan selama-lamanya, maka kehidupan kita aman dijaga dan dilindungi Tuhan serta diberkati oleh Tuhan. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Haleluya.